Assalamualaikum. Kita lanjut dari yang berapa hari kemarin ya, hampuran berapa hari kemarin itu tiba-tiba disuruh ibu, makanya sekarang aja kita lanjut di, oke? Eh, yang belum dibaca, yang video kedua sok baca dulu, tapi intinya mah saya ulangi dulu lah bentar lagi. Ini sebentar diulangi dulu sebentar. Jadi hari ini tuh masih kena yang statistik deskriptifnya. Ya hampura salah tulis. Iya teh untuk memberikan gambaran yang diteliti. Contoh maksudnya gambaran yang diteliti itu contohnya ya. Kalau kita lihat di sini grafik batang, kita bisa tahu ini lagi ngebahas apa. Ini lagi ngebahas perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Ya. Maksudnya di dia statistik deskriptif tuh untuk penyedia data oh katingalina ngeunah ya ku batur katingalina oh ningali bieu ningali grafik teh oh iya mah untuk ya teh judulnya teh iya. Tapi misalnya kalau di dalam grafik batang atau grafik blok atau diagram pie ternyata di dalamnya nggak ada variabel kayak ini jumlah, terus ada jenis mobil, ada jenis kendaraan, ada tahun, itu berarti bingung kayak si misalnya kita mau presentasi si kliennya nanti bingung. Itu yang naon sih maksudnya gitu grafik itu teh. Makanya kalau di dalam penyajian data yang deskriptif itu harus lengkap. Apapun grafiknya, variabel yang di dalamnya mesti lengkap. Oke, contoh kalau dilihat dari iya sekilas antara grafik ini batang sama grafik blok, terus ada di sini diagram pie, itu kayaknya lebih kelihatan jelas informasinya justru yang ini, yang atas, yang contoh diagram blok dibandingkan dengan yang diagram pie yang ini, diagram lingkaran. Cuma kan itu mah lebih ke kumaha desain atau malah gitu. Oke, kita oh iya di sini di atas, di sini ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Setiap statistik deskriptif apapun datanya kuncinya, apapun datanya itu harus selalu diinputkan tabel distribusi frekuensi. Contoh tabel distribusi frekuensi itu juga kia. Misalnya di sini ada rank, terus di sini ada uh, frekuensi, jumlah, maksudnya jumlah. Nah di sini misalnya ada di kelas ini, di kelas semester 5 yang tinggi badannya 160 sampai 170 itu misalnya ada 5 orang. Tetapi yang 171 sampai misalnya 180 itu ada 3 orang. Nah, ini kan biasanya berbentuk tabel ya. Kayak bentar sugan ya contohnya. Tabel distribusi. Oh iya. Oke. Nah, seperti ini. Ini contoh tabel distribusi frekuensi yang paling simpel. Kenapa simpel? Karena hanya ada dua variabel, rank kelas sama frekuensi. Kalau yang ini juga ada ini rank kelas, ini frekuensi, tetapi ada di sini frekuensi kumulatif. Ini bisa jadi datanya tuh ada dua data. Yang pertama yang ini mah tadi mana? Yang ini mah data tunggal karena misalnya nilai 20 hanya ada 4 orang. Tetapi kalau ini bisa saja datanya data berkelompok. Maksudnya berkelompok teh jika ini ngasih ngambil data hanya dari satu kelas, misalnya kita ada beberapa kelas di kampus, ini hanya data satu kelas, tetapi kalau misalnya ini mungkin saja yang ini ya kumulatif frekuensi, ini mungkin saja ini dari beda-beda kelas, bukan cuma satu kelas.
Seperti itu contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti teh ujiannya juga kita ngebuat distribusi frekuensi gitu. Cuman mudah-mudahan mah kita nggak sampai ke sana. Mudah-mudahan mah kalian nggak akan ada masalah gitu. Nanti ujian kalau misalnya sampai ke sini. Insya Allah lah. Nah, terus di sini di deskriptif intinya mah ada 4 variabel ini. Yang pertama tabel, penyajian jatana, tabel itu yang distribusi frekuensi itu. Terus ada yang grafik dan diagram, contohnya tadi diagram pie sama diagram batang. Nah, di sini ada 2 yang kayaknya kalian agak kurang familiar dengan istilah 2 ini. Sebenarnya uh, beda istilah, cuman ngeh lah pasti. Yang pertama ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan teh yang sudah kalian pelajari SMP, SMA, bahkan dari SD. Min, median, modus. Oke? Min, median, modus. Min itu adalah biasanya min itu apa sih? Ntar lupa lagi. Min itu adalah rata-rata hitung. Min itu adalah ya rata-rata hitung. Lalu median adalah titik tengah. Jadi nilai paling tengah. Berapapun jumlah frekuensinya, ambil hanya nilai paling tengah. Lalu modus adalah yang angka atau nilai yang sering keluar, yang paling sering muncul gitu modus tuh. Nah, contohnya seperti ini. Insya Allah kalian sudah tahu ini nih. Ini untuk min, untuk median itu nilai tengah. Misalnya 0 sampai 10, maka nilainya itu yang tengahnya itu adalah 6. 5 atau 6 lah gitu. Terus kalau modus ya nilai yang paling sering banyak muncul. Yang sudah kalian yang sudah kalian pelajari waktu SMP SMA adalah nilai data tunggal. Belum yang berkelompok. Maka jika tadi yang ini adalah ukuran pemusatan, min, median, modus. Kalau untuk kelasnya banyak, datanya banyak kelas, bukan cuma data tunggal, jadi ada data-data yang lain, maka digunakannya ukuran penyebaran data. Gitu. Nah, apa sih maksudnya itu? Jadi kayak statistik itu dibagi 2 aja. Kalau dalam penelitiannya, yang pertama yang statistik mungkin tetap ya hanya dipakai untuk menghitung data atau ngolah data segala macam. Nah, statistik yang kedua itu adalah untuk ngeramalin masa depan. Jadi teori peramalan itu memakai yang kalau misalnya yang statistik yang biasa menggunakan ukuran pemusatan kayak tadi min, median, modus. Kalau untuk teknik peramalan buat tahu misalnya saham ke depan teh naik apa turun, itu digunakanlah ukuran penyebaran. Contoh ukuran penyebaran adalah seperti ini. Nanti ini pokoknya ada ranknya sama kayak min, median, modus. Ada di tabel frekuensi kan ada rank, di sini juga ada rank. Terus ada data terbesar dari kelompok. Data terbesar dari kelompok tuh sudah dilakukan dulu min, median, modusnya. Ya kalau yang modus kan tadi data paling banyak. Nah, syarat data paling banyak bikin modus adalah harus diurutkan dulu kan nilai paling besar sampai nilai paling kecil. Nah, yang ini tiap kelompok itu diambil data terbesarnya. Data terkecilnya juga sama harus diambil. Ini sama juga dari modus, dua-duanya dari modus. Lalu ditentukanlah rumus ini ada untuk rank. Oke, rentang teh antara data terkecil ke data terbesar. Nah, seperti ini contohnya. Lalu ada di sini simpangan atau simpangan baku dan varian tetap.
lupa di sini, pokoknya ada varian tetap. Ini untuk menghitung peramalan, ini kayak batas peramalan. Nah, untuk yang ini mungkin lebih cocoknya kalau untuk saya kasih tugas, kalau untuk saya nerangin mungkin lebih ke ini kayaknya harus ada sesi sendiri untuk menerangkan ukuran penyebaran data ya, tapi selain rentang data. Jadi khusus varian sama simpangan baku aja. Insya Allah ini secepatnya ya saya kasih materi yang ini. Hanya khusus yang ini saja. Di sini ada kuis di bawahnya. Cuman jangan dulu deh, gitu, jangan dulu. Nanti aja. Setelah ini saya kasih yang untuk teori yang ini, yang variansi sama simpangan baku, baru kita UTS-nya inilah, gitu. Tapi nanti. Oke. Untuk yang part 2 sampai sini dulu. Nanti besok setelah ini tayang, maksudnya saya mau nerangin yang ini, teori kemungkinan. Oke, nuhun waktuna. Bye bye.